Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1-34. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat, dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari," dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datanglah juga mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat ke menuju pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiring Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si peleter ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua ini." Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi, berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dengan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing.
Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 34 yang menyajikan 3 perikop, yaitu ke Tesalonika ayat 1 sampai 9, ke Berea ayat 10 sampai 13, ke Athena ayat 14 sampai 34. Tesalonika adalah kota utama yang lain yang terletak di pantai Teluk di provinsi Makedonia. Ketika Paulus berada di rumah ibadat di Tesalonika, ia tidak menerangkan hukum Taurat. Sebaliknya dari kitab suci, ia berbicara dengan orang-orang mengenai Kristus. Ia menerangkan di hadapan mereka bahwa Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Amen. Karena Paulus disusun dengan Roh Yesus, maka ia dibimbing dan diarahkan oleh Roh ini. Ia tidak berminat untuk menerangkan silsilah nubuat-nubuat atau lambang-lambang. Ia hanya memiliki satu beban, dan beban ini sesuai dengan susunan rohaninya. Amen. Paulus sepenuhnya tersusun dari Roh Yesus. Karena itu, di Tesalonika, Paulus tidak meministrikan yang lain selain Kristus yang al-muhid. Paulus pasti telah menerangkan mengenai Kristus yang berinkarnasi dalam keilahian, keinsanian, kehidupan insani, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Namun, terjadi penentangan dari orang-orang Yahudi. Para penentang itu memakai perkataan mereka untuk mendakwa mereka dan dengan cara halus mengaitkannya kepada Kaisar. Para penentang sering memiliki kemampuan ini, yang mungkin berasal dari latihan yang mereka dapatkan dari iblis si penghasut jahat. Betapa kuatnya pengaruh agama Yahudi. Pengaruh ini hebat, tidak hanya di Yerusalem saja, tetapi juga di dunia orang bukan Yahudi, bahkan di sebelah timur Eropa. Mereka begitu liciknya menggabungkan politisi-politisi lokal dan bahkan memanfaatkannya untuk menganiaya rasul-rasul. Ini menunjukkan bahwa agama Yahudi telah direbut oleh musuh Allah iblis untuk menentang ekonomi Allah. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara seiman di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Suatu tiba di Berea, Paulus dan Silas pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Alasan mereka melakukan hal ini adalah merebut kesempatan untuk memberitakan Injil. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Karena itu, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antaranya adalah orang-orang Yunani yang terkemuka, baik perempuan maupun laki-laki. Orang-orang Berea ini tidak keras kepala, tetapi cukup bijaksana. Namun penentangan itu menyebar dari Tesalonika ke Berea. Karena penentangan telah datang ke Berea, saudara-saudara seiman itu menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai.
tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus mengantarnya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Athena adalah ibu kota provinsi Akaya Kekaisaran Romawi. Athena adalah pusat ilmu pengetahuan, sastra, dan seni budaya zaman kuno. Melalui kunjungan Rasul Paulus ke pusat ini, Injil Kerajaan Allah mencapai orang-orang yang berkebudayaan tertinggi. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat risau rohnya, karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Roh di sini adalah roh insani Paulus yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah, dihuni oleh Tuhan Sang Roh, dan bertindak bersama dengan roh itu. Di dalam roh inilah Paulus menyembah dan melayani Allah. Roh ini risau melihat banyaknya berhala di Athena. Mengapa penyembahan berhala begitu subur di Athena, kota yang paling berbudaya? Alasannya adalah dalam setiap manusia terdapat roh yang mencari Allah dan menyembah Allah. Di rumah ibadat, Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang menyembah Allah. Selain bertukar pikiran di rumah ibadat, setiap hari di pasar, Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Paulus bertukar pikiran di dua tempat, di rumah ibadat dengan orang-orang Yahudi dan di pasar dengan orang-orang Yunani. Pemberitaan Paulus dalam pasal 17 sungguh sesuai dengan situasi dari orang-orang Yunani di Athena. Kebanyakan dari apa yang Paulus katakan itu diarahkan kepada para filsuf Epikuros dan Stoa. Para filsuf Epikuros tidak mengenal Sang Pencipta serta pengelolaan dan pemeliharaannya atas dunia. Sebaliknya, mencari kesenangan-kesenangan daging, khususnya makan dan minum. Stoa adalah aliran panteis yang percaya bahwa segala sesuatu dikendalikan oleh nasib dan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah hasil kehendak ilahi. Dalam pemberitaannya di Areopagus, mula-mula Paulus menyebut Allah sebagai roh Sang Pencipta, tetapi secara objektif sebagai Dia yang ada di luar kita dan yang dengannya kita tidak memiliki hubungan langsung. Kemudian dari membicarakan Sang Pencipta, Paulus melanjutkan menunjukkan bahwa semua manusia adalah keturunan Allah dan bahwa kita hidup dan ada di dalam Dia. Setelah ini, Paulus melanjutkan membicarakan tentang hari ketika Kristus akan menghakimi orang-orang hidup. Semua butir ini ditujukan kepada para filsuf Epikuros. Perkataan Paulus juga pasti telah menyingkapkan para filsuf Stoa yang panteistik. Betapa menakjubkan pemberitaan Paulus kepada orang-orang Athena. Pemberitaan Paulus itu penuh dengan pengetahuan yang tepat, karena ia adalah seorang yang memiliki banyak pengetahuan, baik dari kebudayaan Ibrani maupun kebudayaan Yunani. Hal ini membuat dia dapat melaksanakan suatu ministry yang di dalamnya ia menghadapi situasi di antara orang Yahudi dan orang Yunani. Ketika Paulus menghadapi orang Yahudi, ia memakai kitab suci untuk memberitakan Kristus, menunjukkan tempat Kristus diwahyukan di seluruh kitab suci. Paulus memberitakan Kristus tidak hanya sebagai Mesias, tetapi juga sebagai Dia yang adalah Allah yang berinkarnasi, yang memiliki keinsanian, yang menempuh suatu kehidupan insani di bumi selama 33,5 tahun, yang menempuh suatu kematian yang al-muhid untuk memecahkan masalah-masalah di antara manusia dengan Allah, yang dibangkitkan untuk mengembangbiakan hayat ilahi dengan menyalurkannya ke dalam kaum berimannya, dan yang naik ke surga tempat Dia dijadikan Tuhan dan Kristus. Paulus menghadapi situasi di antara orang Yahudi dengan memakai kitab suci mereka dengan cara ini. Ia tidak hanya memiliki banyak pengetahuan perjanjian lama dalam huruf hitam di atas putih, ia juga memiliki wahyu dan pandangan untuk melihat ke dalam lubuk dari perjanjian lama mengenai Kristus dalam status gandanya sebagai Allah dan manusia, mengenai kehidupan insaninya, kematian al-muhidnya, kebangkitannya untuk mengembangbiakan, dan kekepalaannya sebagai Dia yang telah naik ke surga. Saudari, ketika Paulus menghadapi situasi di antara orang Yunani, ia menghadapinya menurut kebudayaan Yunani. Pemberitaannya berdasar pada penciptaan Allah. Menurut Kisah Para Rasul pasal 17, Paulus menunjukkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa Dia menyediakan hayat
dan segala keperluan bagi pemeliharaannya, bahwa dia menghasilkan manusia sebagai keturunannya, dan bahwa semua manusia hidup, bergerak, dan ada di dalam Allah. Ia memberitahu orang-orang Yunani keperluan mereka akan Allah, dan bahwa Allah ini adalah Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teladan yang begitu indah, Tuhan, yang mengajarkan kepada kami bahwa kami perlu menjadi orang yang tersusun oleh firman kebenaran. Oh Tuhan Yesus, sehingga dalam situasi apapun, berhadapan dengan siapapun, Tuhan, kami boleh dengan hikmat, Tuhan, memberitakan Injil-Mu. Tuhan, kami mau memberitakan diri-Mu sebagai isi Injil ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kaulah Kristus, oh Tuhan, Allah Sang Pencipta, Tuhan yang telah berinkarnasi menjadi manusia, menempuh hidup insani, oh mati, tersalib, bangkit, dan terangkat. Oh Tuhan, dan kini, oh Kau diberikan sebagai roh itu, roh pemberi hayat. Oh, menjadi anugerah kasih karunia Allah untuk kami nikmati dan kami alami. Oh Tuhan Yesus, kiranya kami tidak menyimpang, oh memberitakan yang lain. Kami hanya mau memberitakan diri-Mu sendiri. Oh Tuhan, pimpin kami, Tuhan rahmati kami, sehingga kami Tuhan terus memiliki semangat ini, mau berlatih menjadi saksi-Mu yang hidup, memberitakan Injil ini dimanapun kami berada. Tuhan, sehingga banyak orang boleh melalui Injil ini menerima Dikau, menerima keselamatan. Syukur padamu Tuhan. Adaku ini tak layak, namun darah-Mu tertumpah, bahkan Kau rela beri hayat. Yesus penolongku datang. Adaku ini terus datang, jasa diri tak ku harap, darah diberi ampunan. Yesus penolongku datang. Adaku ini kasihan, buta miskin, timpang nista. Anugerah-Mu ku perlukan. Yesus penolongku datang. Adaku ini Kau terima, beri hayat dan ampunan. Janji